Surah Al-Furqan. Pembeda. Maha berlimpah anugerah Allah, yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya, Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yaitu, Zat yang miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Mereka mengambil sembahan selain Dia, padahal mereka, sembahan itu, tidak dapat menciptakan apapun. Bahkan, mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, dengan dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Mereka berkata, itu dongeng-dongeng orang-orang dahulu yang diminta oleh Muhammad, agar dongeng itu dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah Muhammad, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan yang buruk tentang engkau. Maka, sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Maha berlimpah anugerah Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan bagimu sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka katakan itu, yaitu kebun-kebun yang mengalir di bawah, di sekitarnya sungai-sungai. Dia menjadikan pula istana-istana untukmu. Sebenarnya mereka mendustakan hari kiamat. Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia, neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar darinya suara gemuruh karena marah dan geram. Apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dalam keadaan dibelunggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu pada hari ini mengharapkan satu kebinasaan saja, tetapi harapkanlah kebinasaan yang banyak. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Bagi mereka, segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Ingatlah, hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama dengan apa yang mereka sembah selain Allah. Dia lalu berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, ataukah mereka sendiri yang sesat dari jalan yang benar? Mereka, yang disembah itu, menjawab, Maha suci Engkau. Tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau, tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka kaum yang binasa. Sungguh, mereka yang disembah itu, telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka, kamu tidak akan dapat menolak azab, dan tidak dapat pula menolong dirimu. Siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami menimpakan kepadanya azab yang besar. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka, pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha melihat. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa tidak diturunkan kepada kita, malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka benar-benar telah menyombongkan diri dan melampaui batas kezaliman yang sangat besar. Ingatlah,
Hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi para pendosa, dan mereka para malaikat berkata, "Sungguh terlarang bagi kamu kabar gembira. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." Para penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ingatlah, hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih dan malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Yang Maha Pengasih. Itu adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Ingatlah, hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Wahai, seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman setia. Sungguh, dia benar-benar telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika telah datang kepadaku." Setan itu adalah makhluk yang sangat enggan menolong manusia. Rasul Muhammad berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari para pendosa. Cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong." Orang-orang yang kufur berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?" Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahanam dengan diseret wajahnya, itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Sungguh, kami telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai wazir, pembantu. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, "Pergilah berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami." Lalu, kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Kami telah membinasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami menenggelamkan mereka dan menjadikan kisahnya sebagai pelajaran bagi manusia. Kami telah menyediakan untuk orang-orang zalim azab yang sangat pedih. Kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ras, dan banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Masing-masing telah kami berikan kepadanya perumpamaan-perumpamaan, nasib umat terdahulu, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Sungguh, mereka, kaum musyrik Mekah, benar-benar telah melalui negeri Sodom yang dahulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan, mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan adanya kebangkitan. Dan apabila mereka melihat engkau, Muhammad, mereka tidak menjadikan engkau selain sebagai ejekan, dengan mengatakan, "Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?" Sesungguhnya hampir saja dia, Muhammad, menyesatkan kita dari sesembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya. Kelak mereka akan mengetahui pada saat melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Sudahkah engkau Muhammad, melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Sekiranya berkehendak, niscaya dia menjadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian, kami jadikan matahari sebagai petunjuk tentangnya, bayang-bayang itu. Kemudian, kami menariknya, bayang-bayang itu, ke arah yang kami kehendaki, sedikit demi sedikit. Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Kami turunkan dari langit, air yang sangat suci. Agar dengannya, air itu, kami menghidupkan negeri yang mati tandus.
dan memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Sungguh, kami benar-benar telah mempergilirkannya hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Sekiranya berkehendak, niscaya, kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Maka, janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya, Al-Quran, dengan semangat jihad yang besar. Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar serta segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya, dinding dan batas yang tidak tembus. Dialah pula yang menciptakan manusia dari air mani. Lalu, dia menjadikannya manusia itu mempunyai keturunan dan pernikahan. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Mereka menyembah selain Allah, apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudorot kepada mereka. Orang kafir adalah penolong bagi setan dalam berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, kecuali mengharapkan agar orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah, Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pengasih. Tanyakanlah wahai Muhammad, tentang Dia, Allah, kepada yang Maha Mengetahui, Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami bersujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami? Perintah itu menambah mereka makin lari dari kebenaran. Maha memberkahi Allah, yang menjadikan gugusan bintang di langit serta padanya pelita, matahari, dan bulan yang bercahaya. Dia pula, yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan, salam. Dan, orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan, orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kekal. Sesungguhnya ia, jahanam itu, adalah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Siapa yang bertobat dan beramal saleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Dan, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, serta apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Dan, orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan, orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, serta di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya.
Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan kediaman. Katakanlah Muhammad, kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkanmu kalau tidak karena ibadahmu. Padahal, sungguh kamu telah mendustakannya? Oleh karena itu, kelak azab pasti menimpamu.